Jadi di dalam tentara, salah satu kebanggaan dan panggilan dari negara itu adalah Satgas. Satgas bisa Satgas ke daerah Papua ataupun Satgas di perbatasan seperti Kalimantan, maupun Satgas di luar negeri seperti ke Libanon maupun ke Kongo. Nah, jadi untuk Satgas yang ke Papua, di mana daerah Papua merupakan salah satu daerah endemik malaria. Jadi kita sebagai prajurit itu dibekalin dengan obat-obatan, termasuk salah satunya obat-obatan malaria. Nah, obat-obatan malaria ini sendiri ada obat yang diminum sebelum kita berangkat Satgas, yaitu disebut dengan obat profilaksis malaria, dan diminum juga sebagai terapi ketika kita mengalami malaria. Nah, untuk obat pencegahan malaria, obatnya ada berbagai macam jenis. Jadi ketika kita Satgas, untuk sebelum-sebelumnya itu obat yang diberikan adalah obat doksisiklin, di mana obat doksisiklin ini sendiri diminum 1 hari sampai 2 hari sebelum berangkat, kemudian selama di daerah penugasan setiap hari diminum. Maksimalnya yang direkomendasikan itu 120 hari. Kemudian setelah itu kembali dari penugasan diminum lagi. Nah, sedangkan kesininya, jadi obat yang diberikan disediakan itu adalah obat jenis mefloquine. Ini merupakan obat bagus. Kotaknya seperti ini ya, mefloquine. Dimana untuk obat mefloquine ini diminum 1-2 minggu sebelum kita berangkat ke daerah penugasan atau daerah endemik malaria. Kemudian selama di sana nanti diminum 1 minggu sekali. Kemudian setelah kembali itu 4 minggu setelah kembali dari daerah penugasan. Jadi kalau misalnya kita dapat obat mefloquine ini ya, dalam satu kotak ini ya, dalam satu kotak ini ada 40 tablet. Ini ada tulisannya. Oke, ada 40 tablet. Nah, diminum sebelum berangkat ya. Untuk isi dalam satu kotak 40 tablet ini ada kotak-kotak kecil, di mana kotak kecil ini jumlahnya ada 4 tablet dalam satu kotak, dan terdapat juga buku petunjuknya ya. Nah, ini untuk warna bungkusan ini warna coklat, tetapi ketika kita buka ini warnanya putih. Jadi di dalam kotak kecil ini ada 4 tablet obat mefloquine, kemudian ada buku petunjuknya. Jadi buku petunjuknya ini buku petunjuk berbahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia, yang dijelaskan bagaimana aturan minum obatnya, kemudian apa saja efek sampingnya. Jadi ketika saya minum obat ini, yang saya rasakan ketika minum obatnya itu penyesuaian dari tubuh saya itu adalah pusing. Ada juga yang merasakan pusingnya berputar, tetapi ada juga yang tidak merasakan efek samping sama sekali. Kemudian untuk gejala yang paling beratnya ini pada peminuman obat mefloquine ini bisa menyebabkan terjadinya ansietas, kemudian masalah di mental problem seperti psikosis maupun skizofrenia. Jadi untuk obat mefloquine ini satu tabletnya itu 250 mg ya. Dimana ini selain bisa digunakan untuk profilaksis, bisa digunakan juga untuk treatment dari malaria itu sendiri. Kemudian ini di kotaknya untuk obat mefloquine ini yang jenis ada di tangan saya ini dibuat di India ya. Nah, kemudian untuk dosisnya untuk orang dewasa itu 1 tablet setiap minggunya. Jadi di hari yang sama, misalnya kita minumnya di hari Jumat, berarti Jumat minggu depannya lagi diminum. Untuk jamnya ini tidak ada ketentuan ya, tetapi yang ketentuan di aturan minum obatnya itu 1 minggu 1 kali. Nah, kemudian untuk rekan-rekan juga, misalnya kalian bukan tentara, misalnya sipil, misalnya mau berangkat ke daerah endemik malaria seperti di daerah Papua ataupun di daerah Bangka Belitung. Nah, ini obat mefloquine ini juga bisa diminum, tetapi setahu saya untuk pembeliannya ini agak susah ya pembeliannya.
karena tidak setiap apotek itu menjual obat jenis ini, termasuk obat-obatan untuk treatment malaria. Tidak semua apotek itu menjual. Misalnya kayak di daerah Jawa Barat saat saya berada sekarang, yang menjual obat ini tidak saya temukan, termasuk obat untuk malaria. Nah, untuk obat malaria itu sendiri ya, di Indonesia dulunya diberikan obat jenis kina, tapi kina sudah resisten. Resisten artinya sudah tidak mempan lagi terhadap parasit malaria, plasmodium dari malaria. Nah, kemudian untuk treatment sekarang yang saat ini diberlakukan oleh Kemenkes, jadi untuk pemberian obat malaria itu diberikan obat DHP, atau kalau kita orang awam itu nyebutnya pil biru. Itu diberikan sesuai dosis berat badan, kemudian setelah itu ditambah obat Primaquine. Nah, di mana Primaquine ini pemberiannya dibedakan berdasarkan jenis parasit Plasmodium malarianya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya. Jadi untuk malaria ini sendiri, ini ditularkan oleh nyamuk jenis Anopheles betina. Jadi ditularkan oleh nyamuk jenis Anopheles betina, di mana ketika nyamuk ini menghisap darah orang yang terkena malaria yang mengandung parasit Plasmodium, kemudian dihisapnya, kemudian dia terbang dan menggigit orang yang sehat. Nah, kemudian disinilah proses penularannya. Untuk jenis nyamuk ini sendiri, dia terbagi menjadi bukan jenis nyamuk, diulangi ya. Untuk Plasmodiumnya ini sendiri terbagi menjadi Plasmodium falciparum. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya malaria tropika dan bisa menyebabkan terjadinya malaria berat. Kemudian ada Plasmodium vivax, Plasmodium ovale. Untuk Plasmodium vivax dan ovale ini disebut dengan malaria tersiana. Kemudian ada Plasmodium malariae, kemudian ada Plasmodium knowlesi. Nah, bagaimana dengan malaria berat? Apakah hanya malaria tropika saja? Tidak, jawabannya tidak. Jadi ada beberapa kasus selain Plasmodium falciparum, bisa juga terjadi malaria berat karena infeksi dari Plasmodium vivax atau knowlesi. Nah, apabila ketika kita berpergian ke daerah endemis malaria, memiliki gejala demam, nyeri tulang, sakit kepala, alangkah lebih baiknya kita periksa ke dokter, kemudian dilakukan pengecekan malarianya. Untuk pengecekan malaria, jadi ada dua macam. Yang pertama bisa menggunakan rapid test malaria, kemudian yang kedua menggunakan mikroskop. Nah, untuk dua-duanya ini bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis dari malaria, tetapi memang lebih bagusnya lagi untuk pemeriksaan secara mikroskop. Tetapi kalau misalnya hanya ada rapid test, itu bisa kita lakukan pemeriksaan rapid test untuk menegakkan diagnosis malaria, sehingga nanti ketahuan jenis Plasmodium apa, jenis malaria apa yang mengenai pasien ini, atau tropika maupun tersiana atau malaria jenis lainnya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan nanti untuk pemberian obat-obatannya itu akan ada dosisnya. Untuk DHP itu diminum selama 3 hari sesuai dengan dosis berat badan. Sedangkan untuk Primaquine-nya itu diberikan untuk yang tropika itu 1 hari, kemudian yang vivax ovale itu selama 14 hari. Jadi walaupun udah demamnya udah sembuh nih misalnya, nah untuk yang Plasmodium vivax atau ovale yang tersiana itu tetap diberikan Primaquine-nya selama 14 hari, tetap harus diminum. Nah, kemudian apabila ada penurunan kesadaran, menggigau, atau tiba-tiba dia mau marah-marah, mau nunjuk orang karena malarianya, itu kemungkinan ada malaria berat dan harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Pesan saya, kalau misalnya kalian yang akan bepergian ke daerah endemik seperti Papua ataupun Bangka Belitung, silakan untuk membeli obat-obatan profilaksis, bisa doxycycline ataupun bisa mefloquine.
yang mana yang ada dan tersedia di apotik terdekat. Nah, jadi kalian minum sebelum berangkat nanti saat berada di sana maupun setelah kembali. Kalau misalnya kalian mau membaca referensinya, kalian bisa ketik di Google ya, itu penanganan malaria dari Kemenkes. Di sana nanti akan muncul buku saku malaria terbaru dari Kemenkes, itu bisa kalian baca. Apabila ada hal yang kurang jelas, kalian bisa berkonsultasi kepada dokter yang berada di daerah endemik tersebut. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana cara pemberian obat-obatannya akan diberikan dari sana. Kemudian kalau misalnya perlu diberikan infus, maka akan diberikan, atau mungkin perlu diberikan obat malaria secara injeksi, nanti akan diberikan. Itu saja tentang malaria. Semoga bermanfaat.